Top News One hari ini akan menghadirkan sejumlah informasi, di antaranya langkah politik Muldoko untuk memimpin Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang tak mendapat restu pemerintah. Kemenkumham telah menolak permohonan kubu KLB. Partai Demokrat secara sah masih di tangan Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas bagaimana langkah Muldoko selanjutnya? Apakah ia terus bermanuver demi Partai Demokrat? Atau ada agenda lain yang tengah dipersiapkan Muldoko? Pasca terjadinya sejumlah aksi teror seperti di Katedral Makassar dan Mabes Polri Jakarta, diketahui bahwa media sosial masih kerap digunakan oleh jaringan kelompok teroris. Terkait hal ini, Kemenkominfo hingga 3 April 2021 telah memblokir 20.453 konten radikalisme dan terorisme yang tersebar di situs internet dan beragam platform media sosial. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas meminta dibuka kesempatan doa versi selain agama Islam dibacakan dalam setiap kegiatan. Wah, mengapa ya tiba-tiba Menteri Agama melontarkan hal demikian? Inilah Top News One. Polri terus memburu jaringan pelaku peledakan bom gereja katedral di Makassar, Sulawesi Selatan. Selain itu, polisi juga mengusut insiden serangan di Mabes Polri oleh Zaskia Aini, termasuk menangkap pemasok senjata api untuk pelaku. 2 orang diringkus dari sebuah tempat penjualan mobil bekas di Jalan Raya Condet oleh tim Densus 88 dalam perburuan terhadap jaringan pelaku ledakan bom gereja katedral Makassar. Tim Densus 88 anti teror juga menggerebek rumah terduga anggota kelompok JAD di Jalan Raya Cikarang Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan menemukan sejumlah bahan peledak serta bom siap pakai. Polisi mengungkap kelompok di balik bom gereja katedral, seorang pelaku pembuat bom juga telah diringkus. Kasus gereja katedral di Makassar, khususnya ini kelompok Villa Mutiara, ya, sudah 18, dan salah satu otak pembuat bom yang digunakan untuk meledakkan, saudara W, ini laki-laki, itu pun telah turut diamankan. Kasus tetap dikembangkan terus, diusut. Rabu 31 Maret, Mabes Polri dikejutkan dengan aksi seorang wanita bernama Zaskia Aini yang menembakkan senjata ke arah petugas. Tak berapa lama, pelaku ditembak mati di lokasi. Ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciratas. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS, yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Menyusul serangan di Mabes Polri, Densus 88 meringkus pria penjual senjata api jenis airgun kepada Zaskia Aini secara online. Pria berinisial MK alias Imam Muda dibekuk di Aceh dan kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Mabes Polri. Dari 2 peristiwa aksi teror ini, aplikasi media sosial masih kerap digunakan oleh jaringan kelompok teroris. Media sosial digunakan untuk menyebarkan paham atau doktrin ekstremisme hingga merekrut anggota baru. Dan Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga 3 April 2021 telah memblokir 20.453 konten radikalisme dan terorisme yang tersebar di situs internet dan beragam platform media sosial.
Agus Harimurti Yudhoyono, AHY dan pendukungnya di Partai Demokrat mendapat angin segar dari pemerintah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham secara resmi telah menolak hasil KLB yang dimohonkan kubu Muldoko yang menjadi lawan AHY. Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi, antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), tidak disertai mandat dari Ketua DPD (DPC). Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah hari ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas, dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai, yakni AD dan ART Partai Demokrat yang dihasilkan oleh Kongres kelima Partai Demokrat 2020 yang lalu, yang berkekuatan hukum tetap dan telah disahkan oleh negara. Artinya, tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat. Lantas, bagaimana dengan Muldoko yang telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres Luar Biasa KLB di Deli Serdang 5 Maret lalu? Sikap mantan Panglima TNI itu kali ini tak seperti biasa. Ia belum juga mengeluarkan suara lantangnya usai diputus kalah oleh lembaga pimpinan Yasona Lauli itu. Namun, ada pernyataan yang diunggah Muldoko di akun media sosialnya sebelum keputusan Kemenkumham, yakni tentang sikap dan langkah politiknya. Pilihan saya ini adalah hak politik saya sebagai seorang sipil. Ketika saya bertugas di militer, tugas saya mengawal stabilitas dan juga demokrasi. Ini Muldoko tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kita perlu kritis melihatnya. Tuduhan itu tergantung bagaimana konteksnya dan siapa yang berbicara. Saya yakin prajurit TNI tidak akan mudah diprovokasi karena selama saya memimpin, saya selalu menanamkan kebajikan. Apakah kalimat-kalimat itu menjadi sinyal bahwa Muldoko dan kubu yang melawan AHY akan terus mengejar kemenangan demi Demokrat? Karena kita menghargai ya keputusan Kumham tentu punya dasar. Kita juga punya dasar pertimbangan, ya kan, perbedaan pertimbangan itu biasa bagi kita karena kita melihat Kumham hanya memindahkan battlefield-nya ke pengadilan. Ya, karena berulang-ulang juga Kumham mengatakan jika persoalannya di ADRT gugat di pengadilan. Nah, karena itu langkah kita berikutnya adalah menggugat di pengadilan dan ini sudah kita prediksi jauh-jauh hari. Ini pasti akan bikin repot Pak Muldoko sendiri. Bagaimanapun beliau tetap punya posisi sebagai Kepala Staf Presiden. Dan sebagai Kepala Staf Presiden ini, apa ia bisa disambi dengan menjadi atau dengan terus berkonflik secara hukum ya di pengadilan dengan segala kegaduhannya, sembari terus menjabat sebagai KSP. Muldoko dan pendukungnya boleh saja punya semangat dan keyakinan bakal menang di pengadilan. Namun, tampaknya mereka harus benar-benar berkalkulasi secara hukum jika tak ingin hasilnya sia-sia. Hasil KLB tidak sah ya, ditolak, maka pasti sudah bisa dipastikan posisi Pak Muldoko tidak sah. Bukan ketua partai yang sah, bukan ketua Partai Demokrat, ya, sehingga ya tidak mungkin kemudian bisa melakukan tindakan hukum berdasarkan nama Partai Demokrat.
Jadi kalau menggunakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik 2008-2011, tidak mungkin ada upaya lain di luar Mahkamah Partai dan di luar partai yang dianggap sah oleh pemerintah. Kalau melalui Mahkamah Partai ya pasti akan berhadapan dengan Pak SBY dan AHY ya, yang sudah bisa dipastikan tidak akan mungkin kubu Deli Serdang memenangkan perkara. Oleh karena itu bisa dikatakan tidak ada jalan lain bagi mereka untuk ya harus taat dengan apa yang ditentukan Undang-Undang Partai Politik dan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Tak cuma itu, sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muldoko semestinya bisa lebih tahu mengapa langkah politiknya tak mendapat restu istana. Ia seharusnya juga paham bahwa manuvernya mau tak mau akan terus menyeret nama istana. Saya melihat keputusan Kemenkumham ini bukan semata-mata keputusan hukum saja, tapi juga sebagai keputusan politik, sikap politik Presiden Joko Widodo yang mesti dibaca secara jernih oleh Pak Muldoko. Sehingga kalau kacamatanya demikian, maka upaya apapun yang ditempuh oleh Pak Muldoko untuk menggugat keputusan Kemenkumham itu akan sia-sia. Kecuali memang Pak Muldoko ingin keluar terlebih dahulu sebagai KSP baru melakukan gugatan kepada keputusan pemerintah tersebut. Sebab kalau Pak Muldoko dalam posisinya saat ini tetap menggugat keputusan Kemenkumham, ini sangat aneh. Sebab Pak Muldoko adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Ya, sehingga secara etika, kalau Pak Muldoko ingin memperpanjang kisruh ini di meja pengadilan, baiknya Pak Muldoko mundur terlebih dahulu sebagai KSP. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengeluarkan gebrakan baru di lingkungan Kementerian Agama. Menteri Yakut berharap kegiatan di Kementerian Agama tak hanya diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran, namun juga doa bagi semua agama. Kebijakan ini dilontarkan Menteri Agama saat memberikan sambutan Rakernas Kementerian Agama 2021. Menurut Menak, jangan ada kesan Rakernas ini sebagai Rakernas Ormas Islam Kementerian Agama. Maaf, saya mau menyampaikan otokritik untuk kita semua. Di awal saya diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi pembantu beliau di Kementerian Agama ini, saya sudah sampaikan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah mencatat dan menyimak ini dengan baik. Bahwa saya ingin menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang melayani semua agama. Bukan hanya Kementerian Agama Islam. Mindset ini saya kira harus benar-benar dimasukkan bukan hanya di dalam pikiran tetapi juga dilaksanakan di dalam kegiatan-kegiatan. Pagi hari ini saya senang Rakernas dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Ini memberikan pencerahan sekaligus penyegaran untuk kita semua. Tapi akan lebih indah lagi jika doanya semua agama diberikan kesempatan untuk memulai doa. Jadi jangan ini kesannya kita ini sedang rapat ormas Kementerian Agama, Pak. Ormas Islam Kementerian Agama, tidak. Kita ini sedang melakukan Rakernas Kementerian Agama yang di dalamnya bukan hanya urusan agama Islam saja. Jadi mungkin lain waktu bisalah, itu kan lebih enak gitu dilihat itu jika semua agama yang menjadi urusan di kementerian ini sama-sama menyampaikan doanya. Ya, kalau semakin banyak yang berdoa kan semakin mudah atau semakin probabilitas untuk dikabulkan itu semakin tinggi. Ini untuk kritik. Dan saya yakin besok-besok sudah berubah. Karena biasanya kalau menteri yang ngomong dianggap perintah. Kalau tidak banget benar. Menteri Agama juga mengingatkan agar tidak terjadi paradoks dalam perilaku yang tidak mencerminkan pelayanan terhadap semua agama. Jadi jangan sampai muncul paradok ya, saya kira. Jadi kita pengen ini melayani, kementerian ini melayani semua agama, tetapi dalam perilaku kita tidak mencerminkan itu. Dalam forum ini,
Menteri Yakut juga menyatakan telah menyiapkan buku panduan prioritas Kementerian Agama hingga 2024, diantaranya soal moderasi beragama dan pembenahan organisasi. Monopoli PT Perusahaan Listrik Negara dalam pengelolaan listrik dituding menghambat pengembangan kelistrikan di Indonesia, khususnya terkait energi terbarukan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan selama ini PLN selalu menolak untuk membeli listrik dari energi terbarukan. Akibatnya energi terbarukan di Jawa Barat tidak berkembang. Banyak masalah di energi terbarukan ini karena PLN nggak mau beli, ya. Saya punya Amazon nih, 23 triliun, dia punya bikin listrik sendiri, ternyata harus izin PLN. Dan sumber-sumber lain yang nggak mau dibeli dengan alasan keekonomiannya tidak masuk. Nah, salah satu usulan kami, mengizinkan kami dari daerah bikin perusahaan energi listrik juga seperti PLN kan, tapi bukan swasta kan, dilarang oleh Undang-Undang Dasar 45 kan, pasal 33 menyebutkan semua yang hajat hidup urusan banyak itu kan dikuasai oleh negara. Nah, negara ini kan nggak harus satu negara kan, bisa satu sekarang existing, bisa diterjemahkan negara itu daerah boleh, asal perusahaan daerah yaitu negara juga. Untuk mengakhiri monopoli PLN, Gubernur Jawa Barat telah mengusulkan agar daerah diberi hak untuk mengelola kelistrikan. Hal ini menjadi usulan dalam RUU Energi Terbarukan yang tengah dibahas DPR.